Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan berpresentasi dengan judul Contextual Teaching and Learning, yaitu pembelajaran dan pengajaran kontekstual. Selanjutnya, kami beranggotakan yang pertama Saudari Dewi Ferdiantini, yang kedua yaitu Nur Husna Aulia, dan terakhir yaitu saya sendiri Satrio Dwi Ramdhani. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi kontekstual dan teaching learning, yaitu yang pertama, pengertian kontekstual teaching and learning. Yang kedua, yaitu penerapan kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu manfaat kontekstual dan teaching learning. Pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Dewi Ferdiantini. Kepada Dewi Ferdiantini, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama mengenai pengertian kontekstual teaching and learning. Pengertian kontekstual teaching and learning berasal dari bahasa metode yang berasal dari bahasa Yunani, meta yang artinya melalui, hodos yang artinya jalan yang dilalui. Metode dari bahasa Arab yaitu thoriqah atau uslub, adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian kontekstual teaching and learning menurut Ahmad Ilman Nafi'ah yaitu prosedur pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik memahami makna bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan keadaan kehidupan mereka sendiri dalam lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Pengertian kontekstual teaching and learning menurut Agus Budiman dan M. Munfarid yaitu mengaitkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata peserta didik untuk mendorong peserta didik mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat, dan bangsa. Pengertian kontekstual teaching and learning lainnya yaitu pendekatan kontekstual sebenarnya berakar pada pendekatan konstruktivisme. Pada awalnya, pembelajaran kontekstual berasal dari teori behaviorisme, lalu dilanjutkan pada teori konstruktivisme. Oke, selanjutnya, kontekstual teaching and learning antara peserta didik dan pendidik saling berkaitan. Peserta didik harus dibekali keterampilan agar mampu memecahkan permasalahan yang ada, menemukan berbagai solusi dari sudut pandang yang berbeda-beda atas beberapa masalah yang kompleks. Pemecahan masalah memerlukan kerjasama kelompok, kolaborasi efektif, aktif, dan kreatif dari pendidik dan peserta didik, serta dapat melibatkan teknologi yang sederhana dalam penanganan setiap masalah. Oke, dan perlu diketahui bahwa pendidik yang kreatif diikuti peserta didik yang aktif, maka menjadikan kunci keberhasilan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan. Oke, penerapan kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran. Menurut Johnson 2003, terdapat 3 prinsip dalam pembelajaran kontekstual teaching and learning. Antara lain, yang pertama, prinsip saling ketergantungan atau interdependence. Prinsip ini memiliki pengertian, yaitu bekerja sama akan membantu mereka mengetahui bahwa saling mendengarkan akan menuntun pada keberhasilan. Para pendidik yang bertindak menurut prinsip ini akan mengadopsi praktik kontekstual teaching and learning dalam menolong para siswa membuat hubungan untuk menemukan makna. Prinsip yang kedua yaitu diferensiasi atau differentiation.
Prinsip ini memiliki pengertian yaitu merujuk pada dorongan terus-menerus dari alam semesta untuk menghasilkan keragaman yang tak terbatas, perbedaan, berlimpahan, dan keunikan. Prinsip yang ketiga yaitu pengaturan diri. Prinsip pengaturan diri menyatakan bahwa setiap entitas terpisah di alam semesta memiliki sebuah potensi bawaan, suatu kewaspadaan atau kesadaran yang menjadikan sangat berbeda. Sasaran utama sistem kontekstual teaching and learning adalah mendorong para siswa untuk mencapai keunggulan akademik, memperoleh keterampilan karir, dan mengembangkan karakter dengan cara menghubungkan tugas sekolah dengan pengalaman serta pengetahuan pribadinya. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nurhusna Aulia. Baik, pembahasan selanjutnya adalah penjelasan mengenai komponen pembelajaran. Terdapat 7 komponen pembelajaran. Yang pertama ada konstruktivisme, kemudian menemukan atau inquiry, kemudian ada bertanya atau questioning, kemudian masyarakat belajar atau learning community, kemudian ada permodelan atau modeling, kemudian refleksi atau reflection, dan authentic assessment atau penilaian konkret. Contextual teaching and learning is a system that accompanies the way nature works and unites concepts and practices. CTL merupakan sistem yang menyertai cara kerja konsep dengan praktik. CTL can help students associate academic learning with the concept of daily life. CTL dapat membantu siswa mengkorelasikan pembelajaran akademik yang diperoleh di kelas dengan kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik mampu memaknai ilmu yang diperoleh. Next. Penjelasan mengenai komponen pembelajaran. Yang pertama ada konstruktivisme. Konstruktivisme adalah dasar berpikir di mana peserta didik membangun pengetahuannya sendiri dengan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dengan konstruktivisme menjadi stimulus agar peserta didik dapat menghubungkan konsep dan praktik, agar pengetahuan yang dimiliki peserta didik lebih konkret dan bermakna. Yang kedua ada menemukan atau inquiry. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik dengan cara menemukan sendiri. Proses pembelajaran yang dirancang pendidik lebih kepada teknik penyelidikan. Penerapan inquiry dimulai ketika peserta didik memiliki kesadaran penuh terhadap masalah yang ingin mereka pecahkan. Kemudian yang ketiga adalah bertanya atau questioning. Bertanya merupakan indikasi keingintahuan seseorang individu. Sedangkan menjawab merupakan indikasi kemampuan individu dalam berpikir. Yang keempat ada masyarakat belajar atau learning community, di mana hal ini merupakan teknik memperoleh pengetahuan melalui kerjasama kelompok. Mungkin kerja individu dapat menghasilkan karya yang hebat, namun kerjasama kelompok menghasilkan karya yang tidak mungkin dihasilkan oleh kerja individu. Next. Yang selanjutnya adalah permodelan atau modeling. Perolehan pengetahuan dengan peraga, contoh atau gambaran sebagai stimulus peserta didik, agar peserta didik dapat berpikir, bekerja, dan belajar. Misalnya, dalam praktik dapat diperagakan oleh peserta didik sendiri atau pendidik. Yang keenam ada refleksi atau reflection. Mengembangkan konsep, skema, atau pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Kemudian, peserta didik mencari korelasi atau relevansi antara pengetahuan yang baru dipelajari dengan pengetahuan atau skema lama mereka. Yang ketujuh, penilaian konkret, authentic assessment. Peningkatan atau keberhasilan pembelajaran diperoleh melalui tahapan, metode, dan aspek komprehensif. Penilaian konkret ini merupakan gambaran apakah peserta didik betul-betul belajar dan memperoleh manfaat berupa efek terhadap intelektual dan mental mereka. Next. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai manfaat contextual and teaching learning. Sebelumnya, tujuan utama dari CTL atau contextual teaching learning adalah
membantu para siswa dengan cara yang tepat untuk mengaitkan makna pada pelajaran-pelajaran akademika mereka, sehingga dapat kita dapatkan 3 manfaat contextual and teaching learning. Yang pertama, pengetahuan yang dimiliki peserta didik lebih membekas dan tidak mudah lupa atau hilang karena bentuknya bukan hafalan semu. Dikarenakan pendidik berperan sebagai fasilitator dan motivator pada proses eksplorasi mandiri yang dilakukan peserta didik. Jadi peserta didik memiliki andil yang lebih banyak daripada pendidik. Kemudian yang kedua ada berpikir kritis dan sistematis apabila dihadapkan keadaan konkret sesuai dengan konteks. Kemudian manfaat yang ketiga, faith learning integration, mengenai kaitan memperoleh ilmu atau pengetahuan dengan iman. Peserta didik dapat melibatkan seluruh pembelajaran sehingga menjadi sifat, watak, atau akhlak. Peserta didik dapat merasakan eksistensi zat yang diyakini sebagai penolong, pelindung, pemberi keselamatan, dan lain sebagainya. Sehingga faith learning integration bermanfaat untuk meningkatkan keimanan yang dapat kita jumpai dalam masalah kontekstual. Next. Ya, itulah sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Ya, sebagai kesimpulan, metode kontekstual teaching and learning, atau dalam bahasa Indonesia berarti metode pembelajaran yang mengajar kontekstual, adalah suatu pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata peserta didik. Untuk mendorong peserta didik mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai individu atau anggota keluarga, masyarakat, dan bangsa. Terdapat 7 dalam penerapan metode pembelajaran kontekstual teaching and learning. Di antaranya yaitu konstruktivisme, inquiry, questioning, learning, community, modeling, reflection, assessment. Peserta didik didampingi pendidik agar dapat menggunakan critical thinking dalam mencari tahu informasi dan menyediakan masalah atau problem solving. Peserta didik mengaitkan keadaan yang dihadapi dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Kemudian berpikir kritis dan sistematis apabila dihadapkan keadaan konkret sesuai dengan konteks. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.